pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tidak boleh ada harga di dalam konten reklamenya. Ya, yang sudah terlanjur ya silakan, tapi selanjutnya tidak boleh lagi. Kalau untuk anak belum. Yang dewasa banyak untuk pencegahan sejak ini. Iya, jadi sejak dini dilakukan pencegahan. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai melarang iklan produk rokok yang membuat konten harga. Cegah kanker servis, pemerintah Kota Bau-Bau sasar 1.533 pelajar SD guna diberikan vaksin HPV. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 29 November 2022 bersama saya Wode Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita yang pertama, berikut kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 28 November 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 3.225 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.653.469 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 5.864 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 6.435.851 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 59 orang, sehingga total meninggal dunia menjadi 159.735 orang. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai melarang iklan produk rokok yang memuat konten harga. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Tidak boleh ada harga di dalam konten reklamenya. Ya, yang sudah terlanjur ya silakan, tapi selanjutnya tidak boleh lagi. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM mulai membatasi iklan produk rokok yang memuat konten harga. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Bau-Bau, Sormawati mengungkapkan pihaknya bersama Balai POM dan Satpol PP baru-baru ini telah menyamakan persepsi soal pembatasan konten iklan rokok, di mana pemilik reklame wajib menyampaikan konten iklan rokoknya sebelum dirilis ke publik. Jadi sudah kami buatkan pernyataan para vendor, misalnya rokok di dalam reklamenya mau dipublish, itu harus kita lihat dulu isinya, jangan sampai ada ajakan-ajakan kepada masyarakat ataupun kepada pelanggan yang tidak sesuai dengan yang telah digariskan oleh Balai POM. Lebih lanjut, Sormawati mengatakan larangan iklan rokok memuat konten harga tersebut juga berlaku untuk spanduk yang dipasang di warung-warung kelontong. Tidak boleh ada harga di dalam konten reklamenya. Ya, yang sudah terlanjur ya silakan, tapi selanjutnya tidak boleh lagi. Sementara itu, anggota DPRD Kota Bau-Bau Acep Sulfan meminta larangan iklan harga rokok dikaji dulu secara matang, sebab dirinya menilai kebijakan itu justru dapat menggerus pundi-pundi pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame. Pasalnya, kata Acep, informasi yang ia peroleh dari sejumlah vendor rokok imbas kebijakan Pemkot Bau-Bau itu, kemungkinan vendor rokok tidak akan lagi memasang iklan di Bau-Bau. Menurut legislator Partai Gerindra ini, larangan iklan rokok yang memuat harga bisa diberlakukan sepenuhnya jika pendapatan daerah dari sektor pajak reklame sudah mumpuni. Namun faktanya, saat ini penyumbang keuangan Pemkot Bau-Bau masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita yang berikutnya. Cegah kanker servis, pemerintah Kota Bau-Bau sasar 1.533 pelajar SD guna diberikan vaksin HPV.
Selengkapnya Wade Nurliani melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Bau Bau tengah menggalakkan program vaksinasi human papilloma virus atau HPV untuk mencegah penyakit kanker serviks. Vaksinasi HPV merupakan tambahan vaksin wajib Indonesia dalam program pencegahan kanker. Vaksin ini juga menyasar pelajar perempuan kelas 5 dan kelas 6 sekolah dasar. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2 Dinas Kesehatan Kota Bau Bau Yuslina menyebutkan sasaran pemberian vaksin tersebut mencapai 1.533 anak perempuan. Seluruh puskesmas di Bau Bau sudah mulai bergerak sejak September hingga Desember mendatang. Dinas Kesehatan masih fokus memberikan vaksin HPV dosis 1 pada jenjang kelas 5 SD. Tahun 2023 mendatang setelah pelajar tersebut naik kelas 6 akan diberikan dosis lanjutan atau dosis kedua. Sebaliknya pelajar kelas 4 tahun ini yang akan naik kelas 5 tahun mendatang akan diberikan dosis 1 sebab untuk bisa dosis kedua interval waktu pemberian imunisasi mulai 6 hingga 12 bulan. Dan pencegahan sampai ke tahun ke depan kan sekarang banyak kasus CA kanker serviks itu yang usia produktif. Jadi mulai dari dini memang sudah dicegah. Tapi di Bau-Bau sejauh ini belum ada kasus untuk itu, Bu ya? Kalau untuk anak belum. Yang dewasa banyak. Untuk pencegahan sejak ini. Iya, jadi sejak dini dilakukan pencegahan. Selain pemberian vaksin, Yuslina menambahkan pencegahan kanker serviks perempuan usia produktif juga bisa dilakukan lewat gerakan hidup bersih dan sehat dengan memakan makanan bergizi seimbang, aktivitas fisik 30 menit sehari, dan cek kesehatan berkala termasuk IVA tes dan pap smear bagi perempuan yang telah menikah. Di tempat yang sama, Kepala Seksi Imunisasi dan Surveillance Dinas Kesehatan Bau-Bau, Mutia Aprilia menyayangkan masih ada orang tua yang tidak menghendaki anaknya mendapat suntikan vaksin, padahal imunisasi HPV tersebut sebagai upaya proteksi awal penyakit kanker serviks pada anak. Menurutnya, selama program pemberian vaksin berjalan beberapa bulan terakhir, penerimaan vaksin tersebut tergolong rendah. Karena begini, rugi kalau orang tua yang tidak mau vaksin anaknya. Karena ini vaksin sudah dikasih pemerintah dengan gratis. Kalau kita mau sendiri satu kali itu kurang lebih sekitar 1 juta lebih untuk saya vaksin. Sedangkan kita saja orang yang sudah produktif kan dianjurkan untuk itu. Bukan untuk vaksin itu, jadi sayang kalau orang-orang tua yang tidak mau. Mutia mengimbau agar orang tua ikut berpartisipasi mengedukasi anak-anak perempuannya mau mendapat suntikan vaksin HPV. Orang tua pun diminta tidak percaya dengan berita bohong tentang vaksin HPV, serta jangan takut dengan imunisasi tersebut karena manfaatnya sangat banyak bagi kesehatan anak perempuan di masa mendatang. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Menuju Kota Layak Anak, DP3 Kota Bau-Bau menggelar koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak serta pelatihan konvensi hak anak. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh. Menuju Kota Layak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau menggandeng sejumlah stakeholder terkait untuk menggelar koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak pada Senin pagi. Wali Kota Bau-Bau Lawade Ahmad Menianse menyebutkan anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bagi pembangunan yang berkesinambungan. Terlebih lagi di tahun 2030 ke depan Indonesia menyambut bonus demografi yang jika tidak disiapkan hari ini maka Indonesia akan menghadapi bencana demografi. Sayangnya tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak di antara mereka beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang dengan sehat, mendapat pendidikan terbaik dikarenakan keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah, dan ditinggal orang tua sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak. Hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, tetap memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapat informasi tentang hak-hak mereka dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat.
Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Bau-Bau melalui Kepala Seksi Nur Aisyah menyebutkan melalui pelatihan konvensi hak anak dapat dipahami mengenai klaster hak anak dan tersedianya sumber daya manusia yang terlatih dan memahami konvensi hak anak secara utuh sehingga dapat mengembangkan kebijakan dan langkah strategis dalam implementasi konvensi hak anak demi terwujudnya Kota Bau-Bau layak anak. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konvensi hak anak, untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang implementasi hak anak, menciptakan lingkungan ramah anak dan menghargai partisipasi anak. Peserta terlatih yang mampu melakukan tindakan lanjut dari pelatihan ini. Adapun 5 klaster hak anak yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan keluarga, pendidikan, waktu luang dan aktivitas kebudayaan, serta perlindungan khusus. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Baik pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Jurnal Pekan Olahraga Provinsi ke-14 tahun 2022 di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau yang berhasil dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Kendari dan juga Bau-Bau. Jurnal Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Sulawesi Tenggara 2022. Pendengar dari Arena Pekan Olahraga Provinsi ke-14 tahun 2022, cabang olahraga pencaksilat, laga dan seni yang diikuti 15 kabupaten kota telah menyelesaikan semua nomor pertandingan. Dalam ajang Porprov kali ini, kontingen Kabupaten Muna keluar sebagai juara umum dengan mengumpulkan 6 medali emas, 4 perak dan 4 medali perunggu. Juara umum 2 ditempati kontingen Kota Bau-Bau dengan 5 medali emas, 3 perak dan 5 medali perunggu, sedang juara umum ketiga diraih kontingen asal Kota Kendari dengan 4 medali emas dan 2 medali perunggu. Dari cabang binaraga yang dipusatkan di Lipo Plaza Buton juga resmi berakhir, ditandai dengan pengalungan medali kepada 21 atlet dari 7 nomor lomba yang diikuti oleh Ketua Persatuan Binaraga Fitness Indonesia PBFI Provinsi Sulawesi Tenggara, Richard Ricardo Nombo. Dari hasil tersebut, Kota Kendari berhasil meraih 3 medali emas, men's sport fisik overall, binaraga 55 kg dan 65 kg, kemudian 1 perunggu dari kelas 60 kg dan 1 perak di 70 kg. Kabupaten Konawe Utara meraih 2 emas di 70 kg plus dan men atletik fisik overall. Disusul Kabupaten Buton dengan perolehan 7 medali, 1 emas di kelas 70 kg, 5 perak masing-masing di kelas men atletik fisik overall, 55 kg, 60 kg, 65 kg dan 70 kg serta 1 perunggu di kelas 70 kg plus. Tuan rumah Kota Bau-Bau harus puas dengan perolehan 3 medali, 1 emas di kelas 60 kg, perak di kelas men sport fisik overall, dan perunggu di kelas men atletik fisik overall. Richard Ricardo menyebut pasca Porprov ini, para atlet PBFI diminta tetap rutin berlatih, mempersiapkan diri untuk mengikuti kejurnas menuju prapon dan jenjang yang lebih tinggi. Setelah prapon, ada PON dan SEA Games. Jadi untuk rekan-rekan atlet yang ingin aktualisasi dirinya lebih daripada sekarang ini, silakan mempersiapkan diri. Yang sudah bagus silakan di maintenance, dirawat. Yang belum ditingkatkan, masih ada waktu. Di cabang olahraga dayung, kini mulai diperlombakan kategori rowing berlangsung di Diving Center Banabungi Pasar Wajo, Kabupaten Buton. Cabur dayung terbagi menjadi 3 kategori, yakni canoeing, rowing, dan perahu naga atau dragon boat. Ketua Pengprov Persatuan Olahraga Dayung Indonesia, Potsi Sultra Haji Abdurrahman Salim mengungkapkan, sejauh ini Dayung Sultra telah berhasil menorehkan sejumlah prestasi nasional maupun internasional, baik kategori canoeing, rowing maupun dragon boat. Karena itu menurut Ketua DPRD Sultra 2 periode ini, event Porprov ke-14 juga merupakan ajang pencarian atlet berbakat dan berprestasi bagi Potsi Sultra khususnya dalam menghadapi PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 mendatang.
Penghelatan Prof di Bau-Bau dan Buton ini kita salah satu eventnya itu adalah kegiatan olahraga dayung. Di situ ada kayak, ada kano, ada rowing dan dragon boat. Kita harapkan dari hasil pertandingan nanti ini kita persiapkan mereka atlet-atlet kita untuk kita bisa TC dan mengikuti PON di Sumatera Utara dan Aceh. Besar harapan kami karena yang ikut ini adalah atlet-atlet muda kita. Ada yang usia 17 tahun, bahkan juga sudah diidentifikasi dengan baik karena berbicara tentang dayung ini adalah Sultra adalah dayung. Kemarin PON di Papua kita bisa menorehkan dari 15 medali kita bisa mendapatkan 5 medali emas, 4 perak, 2 perunggu. Ini adalah dukungan masyarakat dan kita harapkan semua ada di kabupaten-kabupaten nanti kita seleksi. Nah, ini adalah ajang yang terbaik untuk menyeleksi mereka. Sementara itu sebanyak 220 atlet Sorinji Kempo Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Sultra tahun 2022 yang memulai pertandingan pada 27 hingga 29 November di Kabupaten Buton. Atlet yang turun bertanding tersebut berasal dari 16 kabupaten kota, terdiri dari 140 putra dan 80 putri, berlaga pada 22 kelas pertandingan, memperebutkan total 126 medali. Wakil Ketua Perkemi Sultra Trio Prasetyo Prahasto saat membuka kegiatan tersebut mengungkapkan, olahraga Sorinji ini merupakan cabur unggulan di Sulawesi Tenggara. Trio Prasetyo meminta semua atlet untuk menunjukkan penampilan terbaik. Trio juga meminta kepada seluruh atlet yang turun bertanding agar senantiasa mengedepankan sportivitas. Di cabang olahraga angkat berat, atlet Kota Bau-Bau mampu membuktikan kemampuannya pada Porprov ke-14 Sulawesi Tenggara. Lifter dari Bau-Bau ini mengoleksi 14 medali terdiri dari 7 medali emas dan 7 perak. Dengan raihan medali itu, menempatkan cabur angkat berat Bau-Bau di posisi teratas, menyusul Konawe Utara 6 emas dan 1 perak, Konawe Selatan 3 emas, 1 perak dan 4 perunggu, Kabupaten Konawe 6 perak dan 4 perunggu, Buton 1 perak dan 4 perunggu, serta Muna 4 perunggu. Ketua Cabur Angkat Berat Bau-Bau Aksa mengungkapkan, dengan raihan medali itu membuktikan cabur angkat berat Bau-Bau mampu mempersembahkan hasil terbaik bagi daerah meski peralatan berlatih atlet belum memenuhi standar. Memang selama ini kami belum pernah punya alat yang standar untuk kita gunakan latihan atau pertandingan. Jadi mungkin dengan momen ini, dengan hasil yang kita capai, saya minta kepada pemerintah daerah untuk bisa memberikan kami apresiasi ya dengan peralihan medali ini, dengan memberikan bantuan sarana pertandingan alatnya yang standar. Yang kami punya sekarang, yang kami punya sebelumnya itu yang kita gunakan cuman alat-alat penunjang. Itu juga kami sewa di gym. Karena itu melalui momentum ini, cabur angkat berat Bau-Bau mengharapkan dukungan pemerintah kota membantu peralatan atlet dalam berlatih untuk persiapan mengikuti event-event olahraga berikutnya baik skala daerah maupun nasional. Demikian Jurnal Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Sulawesi Tenggara 2022. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai melarang iklan produk rokok yang memuat konten harga. Cegah kanker serviks, pemerintah Kota Bau-Bau sasar 1.533 pelajar SD guna diberikan vaksin HPV. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.